Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Lukman SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor peserta PPG 2015 035 45557, NIM PPG 105 461 136 522. Pada hari ini, saya akan praktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks pidato persuasif, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada siswa kelas 9 SMP Al-Yusufa Muhammadiyah Karatuang, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semangat sekali hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berberkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ada yang tidak hadir? Hadir semua? hadir. Ya, semua ya. Alhamdulillah. Doakan semoga kedepannya atau hari-hari berikutnya dapat hadir semua menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting bagi kita semua sebagai bekal kita kedepannya nanti. Ya, Anda sekalian. Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Ya, silakan satu orang sini. Teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak publik yang berisi tentang ajaran atau kehidupan. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Pidato persuasif adalah Satu lagi. pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta membujuk atau mengajak para pendengar. Iya, bagus sekali jawabannya. Kita hapus dulu teman-temannya. Pidato persuasif adalah keterampilan berbicara di depan khalayak atau di depan umum, untuk membujuk, memengaruhi, dan meyakinkan audiens atau pendengar agar pendengar atau audiens mengikuti apa yang disampaikan oleh si orator atau orang yang berpidato. Baik, Anda sekalian, untuk hari ini kita masih akan membahas mengenai teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita yakni kalian diharapkan mampu menganalisis
organisasi kemasyarakatan atau organisasi prasekolah, kalian tidak lagi canggung untuk berbicara di depan umum karena kalian sudah ada pengetahuan awal atau konsep awal mengenai pidato persuasif. Nah sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait materi kita hari ini. Kalian tahu apa saja struktur pidato persuasif? Ya, silakan satu orang baginya. Struktur pidato persuasif. 1. Pembukaan. 2. Isi. 3. Penutup. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi struktur pidato persuasif itu ada 3, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua isi, kemudian yang ketiga Penutup. ya berikutnya. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis pidato? Ya, silakan satu orang. Terdiri dari 4 jenis. Ya. Pertama, pidato informatif. 2. Pidato argumentatif. 3. Pidato rekreatif. Dan 4. Pidato persuasif. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri aplaus dulu. Ya, ini ya jenis-jenis pidato. Jadi yang akan kita bahas hari ini yakni jenis pidato persuasif dengan naskah ya. Anda sekalian, sekarang Bapak persilakan kalian untuk membagi kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok kedua, kelompok 3. Sebelum menyaksikan, kalian diharapkan untuk mencermati apa-apa yang perlu dicermati dan kalian catat hal-hal yang penting, bagaimana caranya berpidato, kemudian bagaimana mimiknya, intonasinya, kan naikkan semua alat tulis-tulisnya. Catat hal-hal yang penting dari pidato ini ya. Kemudian catat juga kata-kata persuasifnya atau kalimat ajakannya dari pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ismi Latifati MPD selaku Kepala SMP Negeri 25 Surabaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pengajar SMP Negeri 25 Surabaya. Yang saya hormati staf beserta karyawan SMP Negeri 25 Surabaya. Dan yang terakhir teman-teman SMP Negeri 25 Surabaya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, saya sampaikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya dan Ibu Parti selaku guru bahasa Indonesia saya karena beliau senantiasa mendukung dan memberikan pengajaran dalam menghadapi ujian praktik ini. Pidato yang saya sampaikan ini bertujuan untuk melengkapi ujian praktik bahasa Indonesia saya guna mendapatkan nilai untuk sekolah lanjutan saya. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya agar dapat menjelaskan dengan panjang lebar mengenai pidato kebersihan sekolah ini. Dapat kita ketahui bahwa lingkungan bersih merupakan cerminan dari diri kita masing-masing. Begitupun sebaliknya. Lingkungan sekolah yang kotor membuat kegiatan belajar mengajar terganggu sehingga ilmu yang diserap kurang maksimal. Yang saya ketahui, sejatinya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah harus dimulai karena kesadaran. Kesadaran bahwa kebersihan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masing-masing dan kesadaran bahwa yang membersihkan bukan hanya siswa atau karyawan kebersihan sekolah saja, melainkan seluruh warga dalam sekolah, termasuk siswa, staf dan karyawan, bapak dan ibu guru, dan warga sekolah yang lain. Kebersihan dapat diterapkan dengan melakukan hal-hal kecil, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Hadirin yang saya hormati, beberapa hal yang saya rasa sudah diterapkan di SMP Negeri 25 Surabaya sebagai bentuk kesadaran menjaga lingkungan sekolah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan wajib piket kelas sesuai jadwal yang selalu dilakukan sebelum dan sudah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan Jumat bersih
yang dilakukan setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai. Hadirin yang saya hormati, dapat saya simpulkan dari pidato yang saya sampaikan tadi, menjaga kebersihan harus dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Karena kebersihan mencerminkan pribadi dari diri kita. Maka dari itu, marilah kita terus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian hadirin yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan pidato saya hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan pidato tadi terdapat salah kata atau ada dari perkataan saya yang menyinggung hadirin, saya sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tayangan pidato tadi, apakah pembicara mengajak pendengar untuk mengikuti perkataannya? Apakah ada kalimat-kalimat persuasif? Ya, silakan. Menjaga kebersihan harus dimulai dari diri kita masing-masing, karena kebersihan mencerminkan dari pribadi diri kita. Maka dari itu, marilah kita terus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan sekolah kita. Ya, tadi jawaban kalimatnya bahwasanya kalimat ajakan atau kalimat persuasi terdapat pada kalimat ini ya yang dicetak tebal ya. Marilah kita terus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita. Nah, marilah dari ada kata ajakannya dengan partikel lah. Marilah, ayolah, kata ayo dan marilah dengan partikel lah, ya. Yang berikutnya kita masuk pada materi yang pertama, yakni menganalisis struktur teks pidato persuasif. Siapa yang tahu apa saja struktur teks pidato persuasif? Ya, silakan satu orang lagi sini. Struktur pidato persuasif ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sekali pendahuluan, isi dan penutup. Ya, itu jawabannya ya. Mengenai struktur pidato persuasif. Ya, ada 3 hal ya. Dan kita bahas struktur teks pidato persuasif itu seperti yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh temannya tadi. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian pendahuluan ini terdiri atas salam pembuka. Kemudian ada ucapan pemahaman. Berikutnya ada ucapan syukur. Ya, ini yang 3 ya, salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya seperti yang dibacakan dalam tayangan pidato tadi. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, atau sore, malam, itu salam pembukanya. Kemudian ucapan penghormatan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, artinya hadirin yang hadir ya, mulai dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian berikutnya ucapan syukur. Ya, contohnya ketika kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Didahului oleh salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Isi adalah gagasan. Dalam isi pidato itu ada gagasan. Jadi gagasan ini hasil pemikiran atau ide sang orator atau sang pembicara yang berpidato. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan ini isinya berupa perintah, nasihat atau permintaan, amanat yang disampaikan. Berikutnya struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir adalah ya penutup. Yang penutup ini juga terbagi atas simpulan. Jadi sebagai rangkuman daripada isi pidato itu namanya simpulan. Kemudian berikutnya adalah permintaan maaf. Yang mohon maaf, contohnya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Kemudian salam penutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu struktur terpenting dalam teks pidato persuasif. Berikutnya kita masuk pada ciri-ciri pidato persuasif. Ada yang tahu apa ciri pidato persuasif? Ya, silakan satu orang. Ciri-ciri teks pidato persuasif terbagi menjadi. Ini pertama, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah. Kedua, bersifat menarik kepercayaan pendengar. Ketiga, mendorong, mengajak, membaca pendengar untuk ikut
berkreasi dalam hal tersebut. Bagus sekali, kita berikan aplaus dulu teman-temannya. Ciri atau kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, ada kata sapaan. Seperti yang di struktur tadi itu, kata sapaan misalnya yang terhormat, Bapak, Ibu Guru. Sapaannya itu mulai dari yang mempunyai jabatan tertinggi sampai rendah. Kemudian ada kalimat aktif. Misalnya menjaga kebersihan, peduli terhadap lingkungan, ada kata kerjanya ya. Kemudian berikutnya ada kalimat ajakannya seperti kata ayo, marilah. Bahasan berikutnya adalah kata emotif. Kemudian berikutnya ada istilah-istilah seperti istilah di bidang kesehatan. Misalnya nyamuk Aegeti. Ya, Aegeti itu istilah dari bidang kesehatan. Imun tubuh, imun itu kekebalan tubuh. Itu istilah-istilah dalam bidang kesehatan. Kemudian berikutnya, yang keenam, ciri kaidah atau kaidah kebahasaannya yang lain adalah ada sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata dan antonim itu adalah lawan kata. Ciri kaidah kebahasaan berikutnya kata benda abstrak. Yang materi berikutnya, materi inti kita pada hari ini yakni menuangkan gagasan, pikiran atau pendapat dalam berpidato. Kalian diharapkan mempersiapkan kembali alat tulis-tulisnya, kemudian catat hal-hal yang penting karena setelah ini kalian ada tugas untuk membuat pidato persuasif. Adapun dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan, ataupun pesan dalam pidato persuasif ini, setidaknya kalian harus melakukan 3 tahapan. Antara lain, menemukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan waktu berpidato. Dan yang ketiga, menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan untuk meyakinkan audiens. Contohnya, pidato tentang pengolahan sampah. Bisa kita buat pokok pikiran. Yang pertama, sampah harus dipilah. Yang kedua, sampah bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, sampah menghasilkan. Setelah gagasan dan pikiran dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pidato, langkah selanjutnya adalah menyusun teks yang akan disampaikan dalam pidato. Ada 5 langkah mudah menyusun teks pidato. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Perhatikan contoh kerangka pidato berikut ini. Dalam menyusun pidato, tentu saja harus menyesuaikan dengan unsur dan struktur dari pidato persuasif. Saya perlihatkan dulu contoh teks pidato persuasif sebelum kalian membuatnya. Ini temanya tentang lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Dari ini bagian-bagian atau struktur pidatonya yang pertama adalah salam pembuka. Kemudian ini salam pembukanya. Kemudian ini berikutnya yang terhormat, ucapan penghormatan ya. Kemudian ucapan syukur. Berikutnya adalah isi. Ini isinya ya. Kemudian yang ini yang dicetak kuning ini adalah kalimat persuasifnya atau kalimat ajakannya, kata marilah kita ya. Berikutnya kata menjaga lingkungan, ini yang dicetak itu menjaga lingkungan, ini kata kerjanya. Kemudian yang berwarna hijau ini harapan-harapannya, semoga kita semua dapat menjadi partisipan aktif. Kemudian ucapan terima kasihnya, mohon maafnya di bagian akhir. Berikutnya kalimat atau kata penutupnya yakni ucapan salam menutup. Yang Bapak akan berikan RKPD untuk kalian kerjakan. Untuk satu. Sepakati waktunya sekitar 10 sampai 15 menit bisa? Bisa. Tugas kelompoknya harus selesai hari ini dikerjakan. Kemudian tugas individunya bisa dikerjakan di rumah. Tapi yang menyelesaikan tepat waktu, sebentar kita akan menambahkan nilai, kita akan pilih mana kelompok yang terbaik.
1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Sejajarnya demikian. Ya, ketika menuliskan paragraf baru atau baris baru ini ya, 5 sampai 7 huruf masuk, kemudian kelompok 3 ya, saya lihat dulu. Ini tidak ada paragraf barunya. Ya, baris barunya ya, kalau paragraf baris baru itu 5 sampai 7 huruf masuk di dari atasnya. 1, 2, 3, 4, 5 atau 7. Di bawahnya, di situ mulai baris barunya. Kemudian huruf awalnya ketika sudah teliti itu huruf kapital. Ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema lingkungan hidup, judul pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana telah kita tahu bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dijaga demi kelangsungan anak cucu kita kelak. Hadirin yang dihormati, sebagai kumpulan marilah kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama-sama dengan kelangsungan hidup anak cucu kelak. Menjaga kelestarian lingkungan juga akan membuat hidup kita lebih nyaman. Hadirin yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan di hati hadirin semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok lain ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Baiklah, langsung saja kami menanggapi. Bagi yang pendahuluan, yakni ucapan syukur hendaknya sebagai umat Islam, umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Tentu juga ditentukan dan disertakan salam dan salawat seperti contoh yang diuraikan tadi oleh Bapak Guru pada pemaparan materi di awal. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu saja tanggapan dari kami kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Terima kasih atas tanggapannya dan juga telah mengingatkan kami. Insya Allah menjadi bahan masukan bagi kami ketika menyusun pidato nanti. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Baiklah, kami akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1 tadi. Pertama, presentasi pidato oleh kelompok 1 kami sangat mengapresiasinya dan kami anggap sudah tahu. Namun menurut kami perlu dilengkapi pada bagian tentang tujuan dalam berpidato dan yang mencantumkan ucapan penghormatan seperti yang telah diuraikan oleh Bapak Guru tadi pada materi, yaitu dasarnya ucapan penghormatan dimulai dari penyebutan oleh dengan jabatan posisi tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato. Misalnya, jika pidato dilakukan di sekolah, ucapan penghormatan dapat dimulai dari penyebutan kepala sekolah yang memiliki jabatan tertinggi di sekolah. Kemudian, bapak dan ibu guru, tenaga, staf, pegawai, tata usaha, dan terakhir teman-teman yang hadir. Itu saja tanggapan dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami mengakui
MUI belum menyisipkan ucapan penghormatan tersebut, dan itu menjadi bahan masukan bagi kami untuk berbenah memperbaiki penyusunan pidato persuasif berikutnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali, kelompok 1 sudah memberikan hasil. Yang berikutnya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pidato persuasif kelompok 2 dengan tema keanekaragaman budaya. Judul: keanekaragaman budaya sebagai penyemangat persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Lukman SPD selaku guru bahasa Indonesia, saya cintai teman-teman sekalian. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih sempat hadir dalam keadaan sehat di tempat ini guna menuntut ilmu untuk bekal kita nantinya di kemudian hari. Salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi sekaligus Rasul Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dalam kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keanekaragaman budaya penyemangat persatuan dan kesatuan. Hadirin sekalian, keanekaragaman budaya bangsa merupakan sebuah keragaman sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu tampak dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu dua. Mari kita menjadikan perbedaan itu sebagai sumber semangat. Dan yang saya hormati, demikian pidato yang singkat ini sebagai kesimpulan adalah kita ciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keanekaragaman budaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ada tanggapan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada tanggapan, silakan kelompok berikutnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, berikutnya kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema kondisi sosial berbahaya dan dampak merokok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan muliakan. Mari kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat agar kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan salawat beriring salam kepada junjungan dan pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat dari beliau pada kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato persuasif yang berjudul bahaya dan dampak merokok. Seperti diketahui bersama bahwa merokok tidak baik bagi kesehatan, apalagi rokok mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya nikotin. Nikotin adalah bersifat candu. Ini berasal dari tembakau yang menjadi bahan utama rokok. Dalam rokok ada banyak zat beracun dan zat yang bersifat karsinogenik, penyebab kanker. Dari hasil penelitian, merokok pasif ternyata lebih berisiko daripada perokok aktif, karena asap sisa yang dikeluarkan dari perokok aktif ke perokok pasif lebih beracun, zat-zat yang bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel dalam organ paru-paru, yaitu kanker. Hadirin yang saya muliakan,
Dari sisi agama, mayoritas ulama mengharamkan rokok. Pemilik perusahaan rokok dan penjual rokok pun sebagian besar tidak merokok karena tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan jantung. Kata ini cukup sebagai keharaman dari rokok. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian. Kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati terhadap kalian. Kita harus menjauhi rokok dan menghimbau masyarakat agar tidak merokok. Namun jika kalian sudah terlanjur menjadi rokok aktif, segeralah berhenti dan mulailah belajar hidup sehat. Secara bertahap hilangkan kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi diri dan orang lain di sekitar kita. Hadirin yang saya muliakan, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, itulah diucapkan pribadi saya sendiri karena bersikap luput dan dosa dan kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengapresiasi hasil presentasinya dari masing-masing kelompok dan Bapak rasa sudah cukup baik. Anda sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum dipahami pada hari ini? Ya, silakan satu orang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara membaca pidato yang baik? Jadi cara membaca pidato yang baik itu yang pertama, kalian harus menguasai dulu materi dari pidato kalian. Kemudian yang kedua, berikan senyuman kepada audiens supaya audiens tidak merasa canggung. Kemudian yang ketiga, berikan humor atau cerita agar audiens tidak merasa cepat bosan. Kemudian yang terakhir, yakni kalian jangan terpaku pada naskah atau teks pidatonya. Ya, sekali-sekali melihat ke audiens supaya kalian tidak terpaku terhadap teks. Kemudian percaya diri juga perlu ditingkatkan. Itu ya, cara berpidato yang baik. Silakan kumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Sekali kelompoknya di meja Bapak. Bapak akan periksa dulu ya. Baiklah penilaian. Satu hasil kelompoknya. Gajah semut, gajah semut. Ya, sudah fokus. Semut, gajah, semut, gajah. Ya, ini juga sudah fokus. Gajah semut, gajah semut. Nah, ini sudah fokus. Ya, sudah presentasi. Berikutnya, dengarkan apa yang saya lakukan. Tangan di atas. Sudah fokus. Kalian jangan dengarkan saja. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya. Satu orang. Pembelajaran tadi tentang pidato persuasif merupakan suatu keterampilan berpidato dan yang bertujuan untuk memenuhi dan meyakinkan khalayak dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi struktur pidato persuasif yaitu ada tiga: satu, pendahuluan; dua, isi; tiga, penutup. Ya, bagus sekali kesimpulan dari temannya tadi. Ya, kita berikan aplaus dulu. Ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Sekarang dulu refleksi pembelajaran kita hari ini. Dalam belajar materi pidato persuasif, hari ini dapat kami refleksi, yaitu satu, pembelajaran pidato persuasif sangat membantu kami dalam menyusun kata-kata dan menambah wawasan pengetahuan dalam hal persuasi audiens dan pendengar.
Dua, untuk menyusun pidato persuasif yang perlu diperhatikan adalah struktur dan ciri kebahasanya. Tiga, kami akan lebih giat lagi melakukan literasi dan mengumpulkan bahan mengenai teks pidato persuasif dari berbagai sumber bacaan untuk lebih memahami dan memperdalam pengetahuan kami. Berikutnya, Bapak akan memberikan penilaian secara lisan terhadap tugas kerja kelompok kalian. Jadi untuk kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Kemudian kelompok terbaik kedua jatuh pada kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 2. Ya, untuk kelompok yang belum menjadi yang paling terbaik, saya rasa jangan berkecil hati karena pembelajarannya kita akan lebih giat lagi ya, kalian diharapkan untuk lebih giat lagi belajar supaya kalian mendapatkan reward atau penghargaan atas hasil kerja kalian. Kerja kalian, Bapak sampaikan bahwasanya yang tidak mencapai KKM untuk KKM kita kriteria ketuntasan minimalnya yaitu 70 akan diberikan remedial itu bagi yang belum mencapai KKM. Kemudian yang sudah di atas KKM di atas nilai 70 itu akan diberikan pengayaan yang mendalami lagi soal-soal yang lebih tingkat kesulitannya lebih ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai unsur pembentuk karya sastra yakni cerpen, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Itu untuk pertemuan kita berikutnya. Ya, untuk tugasnya kalian membuat lagi contoh pidato persuasif selain dari tema tadi. Ya, temanya tentang pendidikan. Untuk tugas kelompok yang kedua. Sebagai bahan motivasi bagi kalian, bahwasanya praktek itu lebih bermakna daripada hanya sekedar teori. Jadi banyak-banyaklah berlatih di rumah agar semua tugas-tugas yang kalian kerjakan itu dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwasanya 1000 kata-kata mutiara dapat dikalahkan oleh 1 aksi nyata. Jadi praktek itu lebih bermakna daripada hanya sekedar teori. Itu kata motivasi untuk hari ini. Dan sebagai penutup, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Silakan satu orang lagi memimpin doa penutup untuk hari ini. Silakan maju ke depan. Marilah kita menutup pelajaran ini dengan membaca surah Al-Asr. Doa dimulai. Bapak rasa cukup dan Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.